Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di konten Unfomo. Kali ini giliran iPhone versus Android. Jangan beli iPhone, mahal doang. Mendingan beli Android. Nah, bener gak sih? Oke, sekarang kita bahas dari iPhone versus Android. Jadi teman-teman yang punya HP iPhone dan juga Android, kita coba tandingin. Lebih menang mana? iPhone versus Android. Setelah dari video ini, tulis di kolom komentar. Oke, kita mulai dari iPhone dulu. iPhone itu mulai di tahun 2007. Satu terobosan yang luar biasa dari foundernya. Karena emang pada waktu itu, handphone itu cuma jadi layar dan juga ada numerik-numerik dan ada tombol-tombolnya. Sedangkan di tahun 2007 keluar iPhone dengan tanpa tombol, semuanya layar. Tombol itu hanya bantuan saja, tombol home dan juga tombol naik turunin volume. Jadi dulu dimulai dari seri 2G, seri iPhone 2, iPhone 3G, iPhone 4, 4S, 5, 5S, 6, 6S, bahkan ada yang plus pada waktu itu, 7, 8. Yang uniknya nggak ada 9, langsung X, yaitu 10. Nah, mulai di iPhone X ini, poni mulai ada. iPhone 10, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, sampai ke iPhone 14 yang paling terbaru ini. Dan setelah dari setahun dari 2007, 2008, lahirlah Android. Yang pertama adalah handphone HTC. Ya, pada waktu itu, di zaman itu juga HTC di Indonesia juga termasuk yang paling ciamik, termasuk HP premium pada waktu itu. Bahkan di tahun 2010-an ke atas juga masih ada HTC. Sayangnya aja sekarang kalah dengan merek-merek yang lain. Sekarang ya Samsung di Android. Dan juga ini bicara soal resmi, bicara soal handphone resmi. Banyak banget. Itu di Android. Nah, sebelumnya, sebelum ada Android, sebelum ada iPhone, sebelumnya ada Nokia, Sony Ericsson, banyak banget lah pokoknya ya. Ada juga Motorola, macem-macem banget itu ya. Nah, itu zaman dulu. Ketika ada iPhone, ketika ada Android, perseteruan sekitar di atas 2010-an. Bahkan pada waktu itu ada BlackBerry, cuma nggak bertahan lama. Disuntik mati lah, istilahnya seperti disuntik mati oleh Android. Nah, sampai sekarang Android sama iPhone terus-terusan berseteru. Jadi lebih baik mana? Ini kenapa dibilang, Mas, kenapa dibilang jangan beli iPhone? Betul, jangan beli iPhone kalau kamu nggak butuh. Ya iya dong, buat apa? Kalau nggak butuh kita beli iPhone, ya kan? Yang kedua, kalau kamu cuma ikut-ikutan, buat apa kalau cuma ikut-ikutan? Ini yang disebut dengan FOMO, karena ikut-ikutan. Oh, orang itu beli handphone iPhone, saya juga mau beli. Bahkan sampai dibela-belain dengan kredit. Udah second, kredit lagi. Ada sekarang banyak banget iPhone dijual second. Ya seperti store-store di belakang itu, pokoknya store itu ya. Ada huruf di depannya, A, B, C Store atau B, C, U Store. Nah, itu sebenarnya adalah iPhone second dari luar. Bahkan dibela-belain beli second tapi kredit belinya. Nah, ini karena apa? Karena ikut-ikutan, cuma FOMO doang. Nggak tahu filosofisnya mau pakai handphone apa. Yang penting apa? Yang penting keren. Bobanya 3, ada kameranya 2, kamera nyilang dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga nih penting juga nih. Jangan beli iPhone kalau kamu nggak ada uangnya. Iya, betul. Barang apa saja nggak harus kita paksakan. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalkan memang mau beli iPhone, kita tahu bahwa itu kita butuh buat kerjaan misalkan, buat jualan, buat dagang, buat komunikasi dan lain sebagainya. Memang tahu dasarnya, itu nggak ada masalah. Tapi, kenapa begitu? Karena iPhone itu mahal doang. Kalah sama Android, kalah dari sekarang inovasinya Android luar biasa. Apalagi 2022 ini. 2022 ini si Android ngeluarin inovasi yang luar biasa. iPhone juga baru keluar kemarin. Bahkan hari ini itu sudah pre-order resmi Indonesia iPhone. Nah, kenapa mahal doang kalah sama Android? Android itu punya inovasi yang luar biasa. Contohnya Samsung itu ngeluarin yang bisa layarnya dicoret-coret.
Benar, iPhone juga punya, tapi baru sekelas iPad. iPhone-nya bisa nggak? Nggak bisa kan? Tulis pakai S Pen-nya. Bisa coret-coret di layarnya. iPhone nggak bisa. Yang kedua, Android. Nah ini Samsung ya, handphone Samsung. Sekarang bahkan bisa dilipat layarnya. Bukan hanya Samsung, banyak juga handphone Android lain juga udah ada. Cuma yang resmi, baru resmi ini di Indonesia adalah Samsung. Ada Samsung Z Fold 4 dan juga Z Flip 4. Bisa dilipat, bisa dibuka begini. iPhone mana bisa? iPhone dari seri 10, 11, 12, 13, 14. 10 ke 11 oke. Beda tuh ya kamera belakangnya. Poninya masih sama, modelnya begitu. Bahkan poninya bagus, banyak yang niru lah. Nah, belakangnya kameranya mulai membesar di 11. 11, 12 sama-sama punya kamera boba. Kalau yang seri bukan Pro itu kameranya 2. Ketika 13 cuma dimiringin saja. Ya, cuma dipindah saja ini kameranya. Nah, tadi 13 Pro sama aja, cuma beda di besarannya aja. Terus iPhone 14. Sekarang ngeluarin iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro sama 14 Pro Max. Jadi kalau dibilang perubahannya minim banget, beda dengan Android yang bisa flexing, lipat sana sini, flexing ya, bisa dilipat, fold, flip, bisa dilipat. Android versus iPhone. Tapi ada yang menarik, iPhone itu melakukan perubahan besar yang bahkan diomongin dari seluruh dunia, yaitu adalah Dynamic Island. Jadi pulau dinamis. Kenapa? Karena pulau dinamis itu dia bisa bergerak jadi notifikasi, bisa diperkecil terus lalu jadi pulau yang dinamis tadi. Jadi dinamis itu dari bisa kecil lalu dia bisa membesar. Jadi itu dinamakan dengan Dynamic Island, dan itu cerdas banget memanfaatkan ruang kamera depan bisa jadi Dynamic Island. Keren banget ya. Selain itu, iPhone kenapa begitu menarik dari dulu? Gaya presentasi foundernya juga menarik. Sekarang foundernya sudah nggak ada, diteruskan oleh CEO-nya. Bukan hanya itu, gaya promosinya juga unik. Ya, gaya promosi uniknya si iPhone itu nggak pernah macem-macem. Bahkan dulu sempat dibilang iPhone ini nggak pernah ngiklan. Yang iklan adalah si usernya. Gitu. Ini begitu cerdasnya iPhone ini didirikan dari awal, begitu inovasi sampai sekarang. Nah, gaya yang unik yang salah satunya saya tandai adalah kata-kata yang berirama baik. Dan ini keren banget. Kata-katanya itu tidak ada yang seperti iPhone. Tidak ada yang seperti iPhone. Dan emang benar gak ada yang seperti iPhone. Kalau misalkan user-user Android bisa ngata-ngatain bagaimana iPhone ya, lalu iPhone itu sebenarnya enjoy aja dia punya kekuatan dan kemampuan sendiri. Apa yang bisa kita ambil dari sini? iPhone versus Android, bahwa Android kalau melakukan inovasi itu dengan flexing, dengan otot. Jadi kekuatan yang ditonjolkan adalah otot. Sedangkan kalau iPhone itu sendiri adalah otaknya. Jadi otot versus otak. iPhone versus Android yaitu adalah otak versus otot. Kira-kira kamu akan pilih yang mana? Otak atau otot? iPhone versus Android. Teman saya pernah bilang soal HP mewah. Kenapa soalnya? Ini baru keluarnya iPhone 14 Pro Max, itu udah sampai di angka 22 sampai 32 juta. Di storage-nya atau kapasitas memorinya itu sampai di 1 tera. 30 jutaan guys. Kata teman saya, HP mewah yaitu adalah HP media dakwah. Dakwah itu kan artinya panggilan jiwa kita. Kita pakai handphone ini untuk apa? Untuk sosial, untuk mengajar, untuk mengedukasi, atau hanya sekedar flexing. Kalau misalkan teman-teman pengguna iPhone, nggak bisa dia flexing, ditaruh saja nggak bisa. Tapi kalau Samsung memang menunjukkan untuk flexing, karena memang HP-nya dilipat, dibuka, fold seperti ini, seperti buku. Jadi itu teman-teman semua, iPhone versus Android. Kira-kira kamu akan pilih yang mana? iPhone atau Android?
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.